Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang terjadi di lereng Gunung Lawu. Sebuah cerita tentang seorang ustadz muda, mantan santri dari Ponpes Besar di Sarang, yang dipanggil untuk meruqyah seorang perempuan tua misterius yang dikenal masyarakat sebagai Nyai Jaran Penoleh. Namun yang terjadi bukan sekadar ruqyah biasa, ini adalah pertempuran antara jikir dan kesyirikan ratusan tahun lamanya. Simak kisah lengkapnya. Desa Penoleh adalah desa kecil yang terletak di tepian hutan Cemoro Sewu. Di sanalah tinggal seorang perempuan tua yang jarang terlihat keluar rumah, hanya dikenal sebagai Nyai Jaran. Konon dulunya ia adalah penari kuda lumping terkenal pada masa penjajahan. Namun ia menghilang selama puluhan tahun, lalu kembali ke desa dengan wajah penuh keriput, mengenakan jarik hitam dan konde kelabu. Ia tidak menua seperti orang lain. Usianya dikabarkan lebih dari 100 tahun. Warga takut padanya, karena setiap kali ada yang menghina atau sekadar menatap tajam ke arah rumahnya, pasti keesokan harinya mengalami kerasukan, mimpi buruk, atau kematian mendadak. Bahkan dukun lokal pun enggan mendekat. Namun suatu malam suara ringkikan kuda terdengar dari arah rumah Nyai, diiringi suara gamelan yang lirih. Padahal rumah itu tak punya listrik. Ustaz Irfan, seorang penghafal Quran lulusan pesantren, baru 1 tahun membuka pengobatan ruqyah syariah di Karanganyar. Ia belum lama menikah dan hidup sederhana. Suatu sore datang seorang tokoh desa dari Penoleh dengan wajah pucat pasi. Ia memohon bantuan Irfan untuk datang meruqyah Nyai Jaran, yang katanya sudah 3 malam dirasuki dan mengamuk dengan suara, bukan manusia. Ia sendiri yang minta, Ustaz. Katanya waktunya sudah dekat. Katanya hanya orang yang hafal Al-Baqarah yang bisa membantunya. Irfan bingung, tapi hatinya merasa ini bukan kebetulan. Istrinya sempat melarang. Tapi malam itu, setelah sholat istikharah, ia bermimpi mendengar derap kuda dan suara perempuan berbisik, "Tolong aku, sebelum yang lain mengambil jiwaku." Malam itu, Irfan berangkat ditemani 2 orang warga. Sesampainya di rumah Nyai, suasana sangat mencekam. Rumah tua berdinding kayu itu dipenuhi aroma kemenyan. Di sudut ruangan, duduk seorang perempuan tua berselendang merah, dengan mata tertutup dan tubuh bergetar. Tapi saat Irfan mengucap salam, suara berat, seperti 2 suara bersamaan menjawab, "Ahlan wa sahlan, qari Quran, kau terlambat, 99 tahun." Irfan segera mengambil posisi membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Saat ayat ke-255, suara gamelan terdengar makin kencang dari loteng rumah. Warga ketakutan dan mulai lari satu persatu. Tinggal Irfan yang tetap duduk membaca ayat demi ayat. Nyai menjerit, tubuhnya melayang 1/2 meter dari lantai. Lalu, dari arah sudut ruangan, muncul bayangan hitam menyerupai kuda berkepala manusia. Dalam tengah ruqyah, jin yang merasuki Nyai berbicara. Ia adalah jin tua bernama Dampo Kuda, yang katanya pernah diberi sesaji oleh Nyai muda di masa lalu, agar ia bisa menari tanpa lelah, selalu muda, dan tidak mati. Dia menari untukku, menari dalam kuda lumping, menari dalam darah ayam hitam. Sekarang dia ingin bebas? Nyai yang setengah sadar memohon pada Irfan. Aku bodoh. Aku dulunya pelaku pesugihan, tapi aku tidak tahu bahwa yang kuikat bukan hanya hidupku, tapi seluruh keturunanku. Irfan membaca Al-Hasyr ayat 21 dan 24. Tubuh Nyai mulai gemetar hebat. Bayangan kuda tadi mulai mengecil, mengejang, dan menghilang dalam teriakan panjang. Namun, Nyai mendadak tenang. Ia tersenyum sambil menangis lalu berkata lirih, "Terima kasih, aku akan pergi dengan ini." Lalu ia sujud dan wafat dalam keadaan tersenyum. Jenazah Nyai dimandikan dan dikuburkan malam itu juga. Wajahnya tetap tenang. Aneh, tubuhnya ringan seperti kapas. Bahkan air mandinya mengeluarkan aroma wangi samar.
Setelah wafatnya Nyai, tak ada lagi suara kuda atau gamelan di desa Penoleh. Bahkan warga yang dulunya sakit menahun perlahan sembuh. Ustaz Irfan tak pernah lagi menerima panggilan seaneh itu, tapi satu malam ia bermimpi. Seorang perempuan tua berselendang merah menari sendirian di padang rumput luas, lalu tersenyum padanya sambil menghilang. Apa yang terjadi setelah Nyai wafat, dan bagaimana ruh jin bernama Dampo Kuda ternyata belum sepenuhnya lenyap, karena dendam jin tak mengenal waktu dan balasannya bisa menimpa siapa saja. 3 minggu setelah wafatnya Nyai Jaran, suasana desa Penoleh kembali damai. Tapi di tempat lain, tepatnya di kampung tempat tinggal Ustaz Irfan, keanehan mulai muncul. Putri pertamanya, Aisyah, anak perempuan berusia 5 tahun yang ceria dan rajin mengaji, mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. "Ayah, tadi malam ada kuda yang kepalanya seperti manusia. Dia bilang mau ngajak aku nari." Istrinya mulai curiga, terutama setelah Aisyah ketakutan setiap kali mendengar suara rebana. Bahkan, suatu pagi Aisyah ditemukan tidur di teras rumah, dalam posisi duduk sambil menggerakkan tangan seperti penari kuda lumping. Irfan merasa ada yang salah. Ustaz Irfan kembali melakukan ruqyah mandiri pada putrinya, tapi saat ia membaca ayat-ayat perlindungan, Aisyah justru mendelik dan tertawa kecil. "Qur'anmu tidak sekuat darahnya. Aku sudah pernah masuk ke tubuh yang lebih kuat dari ini. Dia menari untukku seumur hidupnya." Saat itu Irfan sadar, jin Dampo Kuda tidak terbakar habis saat ruqyah terakhir. Ia mungkin tercerai-berai, tapi sebagian kekuatannya lolos, dan kini ia mencari tubuh baru. Lebih muda, lebih bersih, dan lebih mudah dikendalikan. Aisyah adalah targetnya. Dengan hati berat, Irfan membawa Aisyah ke pondok pesantren tempat ia dulu menimba ilmu, berharap ada mursyid yang lebih tinggi tingkatannya untuk menangani gangguan ini. Di sana ia bertemu Kiai Abdul Rauf, ulama sepuh ahli ruqyah dan ilmu hikmah dari jalur sanad ulama Betawi dan Jawa. Setelah mendengar semua cerita, Kiai berkata pelan, "Jin ini terikat perjanjian tua yang belum terputus. Kau membakar tubuhnya, tapi tidak menghancurkan ikatannya. Dan sayangnya perjanjian itu melibatkan darah keturunan. Aisyah sebagai cucu jauh dari Nyai Jaran masih berada dalam bayang-bayangnya." Kiai Abdul Rauf memutuskan untuk mengadakan ruqyah besar, melibatkan para hafiz, santri senior, dan orang-orang yang paham ilmu perlindungan rumah. Malam itu di masjid kecil pondok, Aisyah dibaringkan dalam posisi kepala ke arah kiblat. Ayat demi ayat dibacakan dari Al-Baqarah hingga ayat-ayat ruqyah khas, Al-Mu'awwidzat, ayat kursi, dan potongan dari Asy-Syafat. Tapi tiba-tiba api lilin padam sendiri. Lantai berguncang, dan dari mulut Aisyah keluar suara yang tidak seharusnya. "Kalian pikir bisa mengusirku seperti itu?" Dia menari untukku. Sekarang giliran anaknya. Lalu tubuh Aisyah melayang, kedua tangannya bergerak seperti kuda lumping. Namun Kiai Abdul Rauf terus membaca zikir dengan suara mantap. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir." Sekitar jam 2 dini hari, suara tangisan memenuhi ruangan, disusul bau daging terbakar. Jin itu berteriak, dan akhirnya keluar dari tubuh Aisyah, meninggalkan asap tipis dan aroma menyengat. Setelah kejadian itu, Irfan dan keluarganya pindah dari desa. Tapi sebelum berangkat ia menemukan sehelai kertas kuno yang dulu disimpan Nyai Jaran. Kertas itu berisi perjanjian darah, ditulis dalam huruf Jawa kuno. "Aku yang menari untukmu, menyerahkan jiwa dan keturunanku demi kekuatan dan umur panjang. Selama darah ini mengalir, engkau tak akan mati dan aku tak akan tua." Irfan akhirnya paham. Selama perjanjian seperti ini masih tersisa di dunia, jin Dampo Kuda dan golongannya akan terus mencari tubuh baru. Demikianlah sahabat kisah mistik. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perjanjian dengan makhluk halus, walau sudah berakhir, tetap menyisakan jejak yang bisa berpindah antar generasi. Hanya dengan kekuatan iman, zikir, dan tawakal kepada Allah lah
kita bisa memutus rantai kutukan yang mengikat dunia ini dengan alam jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.